jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Islam itu indah ya. Hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa tercapai buat semua yang menyaksikan ya. Temanya adalah malaikat kecil tak bersayap. Ini Masya Allah dengan bintang tamu yang hadir di sini. Alhamdulillah kita kedatangan ada King Faisal Jim. Ini adalah Hafiz cilik yang lagi viral di media sosial. Assalamualaikum Jim. Waalaikumsalam. Masya Allah senang banget saya dengar suaranya. Sapa teman-temannya di rumah sama Iya. ayahnya lagi nonton ayah. Dadah, Dadah, yuk, pakai teman-teman mic gitu dong. ya. Ngomong-ngomong halo Masya teman-teman Allah. pakai mic. Iya. Ngomong. Iya. Udah biarin Ustadz namanya juga anak-anak. Nah nih buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah tahu nggak nih ya. Ternyata ya Jim ini punya satu keinginan yang belum sempat terwujud. Pasti penasaran kan? Aku tahu, aku mau Ustadz tahu. Maulana aja. Nah jamaah yang di rumah juga penasaran. Ya. Sama-sama aja kita lihat tayangannya. Ini dia tayangannya nih. Wah, aku mau tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Jim lagi punya keinginan apa? Ji mau haji barengan Ustaz Syam. Masya Allah, insya Allah ya Soli, berdoa ya. Amin. Masya Wah. Allah, tabarakallah. Tadi aku Tuh. dengarnya apa? Mau ngaji atau mau naik haji? Ngomong ngaji. Haji bar. Oh, Mau ngaji bareng Ustadz Syam. Ternyata doanya diijabah sama Allah. Tuh Kita namanya doa cobain. anak-anak. Harus banyak-banyak doa. Nah sekarang gini aja deh. Langsung aja kita dengerin yuk sama-sama jemaah ya. Sambung ayat sama Ustadz Syam dan Jim ya. Kalau gitu silakan Ustadz Syam. Ya ajak ayo. Baik. Jim sini Jim. Sini Jim. Sama Om Syam sini. Oke, kita ngaji surah apa ya? Surah Ad-Duha, baiklah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo sambung bismillah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Walaili idza saja. ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى Wa wajadaka ilang fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر Wa ammas sa'ila fala tanhar. bareng-bareng وأما بنعمة ربك فحدث Allah. صدق الله Allah. العظيم Masya Allah itu surah. Al-Duha. Kalau kita ngomong tuh lihat kamera biar teman-teman yang nonton tahu kalau lagi di itu tuh lagi diajak ngobrol sama Jim tuh. Nah, surah Ad-Duha itu pakai huruf dhad. Pakai huruf dhad di awalnya. Nah, kita sama-sama belajar nih sama jamaah di rumah ya. Ya. Kalau tadi Jim ngajinya udah bagus banget. Jadi wadduha. Bedanya dal dengan bo, saya mohon izin kepada jamaah untuk sedikit membuka masker supaya tahu makharijul huruf. Bedanya bo dengan dal, ya, bo dengan dal. Kalau bo itu apa namanya udaranya ngumpul di dalam. Bo. Jadi udaranya ngumpul di dalam. Beda dengan da. Jadi beda bukan wadduha tapi wadduha. Beda juga dengan ha dengan ha. Jadi wadduha ada ha. Coba Jim ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. He. Coba pakai mic.
supaya kedengeran orang. Ha, Ha. hi, Hi. hu, Hu. kha, Ha. khi, He. khu, Ho. ha, Sha. hi, Hai. hu, Hi. Ho. wadduha. Wow. Wow. Tuha. Iya, pinter. Jadi dia bisa bedain antara ha dan ha. Coba kalau ketawa pakai ha gimana? Ha 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 ha. Kalau pakai ha gimana kalau ketawa? Ha ha. Ha 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 ha. Kalau pakai kha, kha 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 kha. Iya. Wal-laili idza saja. Coba Jim. Walaili idza saja. Masya Allah. Jadi ada huruf lin, wal-laili bukan wal-laili. Jadi wal-laili bukan wal-laili, bukan e tapi i. Wal-laili. Masya Allah. Ini baru dua Jazakallah ayat khairan nih. kasir. Tepuk tangan dong Ustaz Maulana. Jadi udah- Ustaz Abi Maki buat Jim. Masya Allah. Aku mau tos pakai tos corona. Covid. Iya, tos Iya, Covid. Yeay. mantap. Terima kasih banyak sayang. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah. Tadi mungkin penasaran ya ada pertanyaan yang belum dijawab sama guru kita Ustadz Abi Maki. Bicara masalah tentang faktor penyebab seorang anak nih. Yang memiliki sifat buruk ya bahkan enggan untuk membantu orang lain. Bahkan nggak peduli. Lalu bagaimana caranya kita mencegah hal ini terjadi dalam sudut pandang Islam. Tafadhol guru kita Ustadz Abi Maki menjelaskan. Izin, Ustaz Maulana. Silakan. Ustaz Syam, Allah barik fiik. Subhanallah. Memang ini adalah sesuatu hal yang bisa kita lihat di jalan ataupun di kantor-kantor terkadang. Ketika orang masuk lift, iya, ini sering terjadi. Orang lari-lari pingin masuk lift gitu, tiba-tiba langsung ditutup. Dan akhirnya orang itu kebagian harus nunggu lama. Iya. Banyak hal itu kejadian seperti itu. Iya. Ataupun hal-hal yang memang tadi kalau Mas Fadli menyatakan ada orang yang mobilnya mogok, Lagi mogok. boro-boro turun. Betul. Biarin aja, nggak ada rasa pedulinya itu. Kenapa penyebabnya ya? Ternyata kalau melihat daripada ilmu nafsi terbawi, khususnya terbiatul atfal atau aulad, ya, ternyata ada yang hilang dari anak itu tidak didapatkan saat dia masih kecil. Apa diantaranya? Punten. Walau bagaimanapun yang pertama kurang ada komunikasi kemesraan antara ayah atau ibu dengan anak-anaknya. Jauh. Maka dari hal itu membuat jarak antara orang tua dengan anak, hati-hati ada nanti sesuatu yang tidak bisa diarahkan oleh anak itu. Karena apa? Karena anak itu merasa tidak peduli dan sudah tidak perlu lagi dengan namanya orang tua. Kenapa? Jauh dengan orang tua. Maka punten, apabila anak itu mengganggu kepada Anda saat di rumah, anak itu bukan mengganggu, Anda yang salah tidak memberikan waktu bermain kepadanya. Jika Anda mempunyai waktu untuk bermain dengan anak itu tidak akan pernah mengganggu Anda. Jadi anak itu mengganggu waktu Anda istirahat, bukan ingin mengganggu. Tapi apa? Hak dia tidak didapatkan oleh dirinya. Kenapa? Tidak ada waktu bermain dengannya. Maka dekatkan, maka semakin dekat, semakin mudah rasa cinta dan kasih sayang, yakni adalah terbentuk. Sekarang bagaimana saya akan menyayangi orang lain, rasa peduli kepada orang lain. Lah orang tua saya tidak peduli dengan saya bicara saja dikat, saya bicara saja dicuekan. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana kepedulian ini tidak akan tumbuh saat tidak ada rasa cinta, rasa perhatian orang tua kepada anak. Ini pertama. Yang kedua, hati-hati. Terlalu mudahnya orang tua memarahi anak, apalagi marahnya itu tidak ada batasan. Dengan kata-kata yang galak, dengan mata yang melotot, bahkan ada jeweran. Hal ini menjadikan anak ini punten takut dalam hati dengan ada marahnya orang tua. Gelas pecah yang gak disengaja, jangan dimarahi. Nasihati, hati-hati nanti nak. Dinding dicoret-coret, memang juga namanya anak-anak. Jangan dimarahi. Kenapa? Cukup dinasihati. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika anak itu mudah mendapatkan marah dari orang tuanya. Satu, anak ini akan menjadi keras dan intinya akan menjadi mudah kepada orang lain. Jangan pernah menyalahkan anak apabila anak ini mudah marah. Emosinya gampang. Punten, yang disalahkan itu kenapa? Karena orang tuanya mudah marah. Jika anak mudah marah, begitulah orang tuanya mudah marah. Gampang kelihatannya. Kalau orang tuanya melihat mudah marah, anaknya mudah marah. Ini yang pertama. Bagaimana kalau anak itu mudah marah, berarti tidak ada kelembutan di dalam hatinya. Kalau sudah tidak ada kelembutan di dalam hatinya, bagaimana akan ada kepedulian untuk orang lain? Ini adalah efek daripada orang tua yang mudah marah. Dan efek yang kedua apabila orang tua mudah marah, bahaya. Apa efeknya? Anak itu bisa bohong.
Kenapa? Aduh takut nanti dimarahi, bohong aja lah. Aduh nanti takut dimarahi orang tua, bohong aja lah. Maka menumpukan sifat yang sangat mengerikan, yakni adalah mudah berdusta, mudah berbohong. Kenapa? Karena takut dimarahi orang tuanya. Yang kebayang orang tua itu adalah marah, galak, tidak perhatian, dan punten. Inilah para ulama mengatakan penyebab yang paling utama anak ini tidak punya rasa peduli karena dipupuk oleh orang tuanya. Orang tuanya tidak memupuk rasa cinta, perhatian, malah adanya marah dan marah dan marah. Maka hilang kepedulian apa yang terjadi. Maka apapun di depan yang pantas untuk menjadikan rasa cinta kepada orang lain. Intinya apa? Intinya dia tidak akan pernah ada punya rasa belas kasihan, cinta, kasih sayang. Kenapa? Karena usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Orang tua yang seharusnya untuk membentuk sejak dini Masya bagaimana Allah. kepedulian ini tumbuh. Wallahu Masya a'lam Allah, bishawab. jazakallah Allah khairan yang kasiran. Jadi kita bicara masalah tentang psikologis dari rumahnya udah nggak bener nih gitu ya. Betul, Allah Bagaimana yang caranya dia bisa peduli kepada orang lain kalau di rumahnya aja memang sudah tidak ditanamkan nilai-nilai Betul, iya. kemanusiaan Jadi, seperti itu. Kembali lagi kepada orang tua ya. Iya, Orang tua sebenarnya. ya Orang Allah. tua ini Jadi awal kita mulanya. berat banget tugas kita sebagai orang tua ya jemaah ya. Bukan bicara masalah orang tua ini akhirnya jadi mau menang sendiri. Ini sebenarnya kita bicara masalah ego akhirnya nantinya. Nah sekarang buat jemaah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan. Yang pengen dijawab sama guru-guru kita. Yuk langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah ya Robby. Sekarang seneng banget nih, kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama dari Instagram ya, dari @rehma1983. Ini tanya dong Ustadz, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya guru, apa saya berdosa jika punya niat tinggalkan anak untuk memperdalam ilmu agama? Maaf sebelumnya, terima kasih. Ini Ustadz Maulana mau izin dijawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim kepada semua orang tua yang ada niat untuk mengembangkan diri, memajukan dirinya, potensi dirinya. Silahkan, tidak ada yang halangi, justru lebih bagus. Tapi dalam hal ini harus memperhatikan apanya? Pelaksanaan kewajiban, yakni nafkah, perlindungan, pendidikan kepada siapa? Bukan saja kepada anaknya, tapi kepada istrinya. Jangan sampai dia tinggalkan istrinya, tinggalkan anak untuk pendidikan untuk dirinya, tapi ternyata anak istrinya terlantar. Dan tidak boleh meninggalkan tanggung jawab. Ini tadi yang kita dapat nasihat dari Abi tadi luar biasa. Ada hak anak, ada hak istri. Jangan pernah tinggalkan. Kalaupun ada tinggal dalam Islam kan, kalaupun itu 4 bulan harus balik. Ya. Tapi dalam hal ini 4 bulan itu tetap ada nafkah, tanggungannya. Dan ada yang menjaga untuk menggantikan posisi kita dalam apa? Tanggung jawabnya, pengawasannya. Entah itu kita simpan di keluarga kita, yaitu orang tua kita dan sebagainya. Lalu ingat, kembali lagi, membekali keluarga. Oh ya, kalau begitu berarti ada tanggung jawab pendidikan yang diserahkan kepada istri. Betul. Dan Jadi sebagainya. menuntut ilmu akhirat jangan sampai lupa ilmu dunianya kan gitu ya. Iya. Dunia dan akhirat ini seolah harus berimbang dulu nih sebelumnya gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram dari @akila_nur_anisa. Tanya dong Ustadz, assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Bagaimana cara menghadapi ayah yang ringan tangan dan suka marah-marah nggak jelas? Wah ini Ustadz Maulana nih, tolong dijawab gimana nih? Maksudnya saya yang ringan tangan? Bukan orang Oh, tuanya, dia jawab. ringan tangan. Tangannya enteng gitu Maka Ustadz. tadi dia bilang Ustaz mau jawab. Ustadz Maulana tolong dijawab. gitu. Maksudnya gitu, ya Allah emosi aja Bapak. Nah buat semuanya, anak-anak dimanapun berada, ketika kita menghadapi orang tua yang ringan tangan, suka marah, emosi yang gak jelas, dan satu dulu, lembutkan hati kita kepada beliau, perhatikan pada beliau, kira-kira Bapak ini lagi stres, lagi kecapean. Ya benar. Lagi kecapean, jadi kita lagi capek, kita jangan ganggu. Lihat situasinya, apalagi bersabarlah terhadap orang tua yang demikian. Karena sekali lagi kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang memberikan informasi kepada orang tuanya tentang kebaikan. Tapi dalam keadaan lemah lembut, membujuk, tidak marah. Lalu ingat ada namanya berbuat baik atau ihsan. Wabil walidaini ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Tidak mesti, jangan orang tua mah ibaratnya walaupun jahat, pelit, sangar, emosian, kita tetap berbuat baik kepada beliau. Dan yang paling penting kekuatan itu adalah doakan orang tua. Sekali lagi, doakan orang tua supaya
Allah berikan hidayah kepada orang tua untuk Amin. bersifat lebih sabar. Amin amin ya robbal alamin. Ya ini Ustadz Maulana memang bicara masalah tentang anak muda tadi seperti apa disampaikan nih. Sekarang kita sambung lagi nih ya. Kalau tadi kita di awal segmen kita lihat anak kecil yang masih kecil udah peduli. Terus kita lihat lagi di segmen yang berikutnya tadi Abi menjelaskan anak muda yang nggak peduli sama orang lain. Iya. Ya kan? Nah sekarang bagaimana nih kalau kita mau lihat lagi nih. Ada anak muda ini katanya nih dia sangat peduli kepada orang lain. Oh. Saking pedulinya tapi kadang-kadang dia sampai mengorbankan dirinya sendiri. Ini boleh atau enggak? Antara boleh dan tidak boleh, dua jawabannya. Kok bisa begitu? Boleh asal ini, tidak boleh asal ini. Kenapa? Nggak Mau dijelasin? tahu? Mau dong. Mau tahu? Ya di rumah mau tahu? Mau. Jangan kemana-mana, jangan pindah channel, siapkan catatan, panggil keluarga, hadiri semua, di mana didik anak, hadir di depan kita semuanya. Penjelasannya setelah yang satu ini. Iya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.